Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga masih diberi kekuatan untuk mengikuti puasanya hari ini, dan semoga juga amal ibadah kita semakin hari semakin bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan." Dan selanjutnya kami jadikan kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang pertengahan, ummatan wasato, umat yang keren. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi kepada umat sebelummu. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan, dan rasul juga menjadi saksi kepada diri-diri kamu. Nah, Anas bin Malik ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampai berlinangan air matanya. Jadi dengan rasa terharu kalau bahasa kita sekarang. Lalu beliau bersabda, "Wahai manusia, Allah mengutus aku untuk menjadi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memilih kalian untukku. Aku menjadi saksi atasmu dan kalian akan menjadi saksi kepada umat-umat sebelum kamu." Lalu ada yang penasaran, salah seorang sahabat Ansor. Beliau berdiri dan lalu bertanya, "Ya Rasulullah, mana bisa kami menjadi penyaksi umat terdahulu, sedangkan kami tidak berhadapan-hadapan? Dalam arti kata, sedangkan kami tidak pernah bersama-sama, tidak pernah bertemu. Dan kami juga tidak tahu yang pasti wajah-wajah mereka itu seperti apa, sifat mereka itu seperti apa." Dengan maksud, mereka itu tidak hidup bebarengan. Jadi tidak mengenal sifatnya, wajahnya, apa kebiasaannya, yang sehingga bagaimana mampu untuk menjadi saksi. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Nanti ketika kiamat tiba, bumi ini disalin oleh Allah dengan bumi yang lain. Lalu langit itu dilipat seperti map melipat lembaran-lembaran. Semua makhluk berkumpul dengan aneka rupa bentuk, dengan tinggi yang sama, bentuknya berbeda-beda, wajahnya juga berbeda-beda, sesuai dengan amal perbuatannya ketika masa hidup di dunia. Ada yang berwajah hitam, ada yang berwajah putih, dan bermacam-macam bentuknya. Lalu mereka itu dikumpulkan ke dalam suatu tempat lapangan, yang mana lapangan tersebut tidak pernah digunakan untuk pertumpahan darah, yang mana lapangan itu tidak pernah digunakan untuk peperangan. Nah, itulah yang kita kenal dengan nama padang mahsyar. Semuanya berkumpul, lalu satu persatu dimintai pertanggungjawaban. Bahkan hewan juga disuruh menuntut apabila tadinya hewan tersebut mengalami penganiayaan dari manusia. Bayangkan, hadirin rahimakumullah, apabila seorang hewan, seorang binatang ketika merasa dianiaya oleh manusia, nantinya di yaumil jazaa wal hisab, Allah menyuruh hewan tersebut untuk menuntut manusia. Bagaimana dengan kalau kita lihat di tayangan-tayangan penyiksaan hewan,
cara penyembelihan yang tidak sunnah, yang mungkin kurang paham bagaimana caranya. Nah, tinggal kita bagaimana caranya memperbaiki supaya tidak terjadi, tidak termasuk penganiayaan hewan. Lalu hewan tersebut ketika sudah menjadi saksi dan disuruh menuntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan hewan tersebut langsung berubah, firman Allah, jadi tanah. Langsung saat itu juga menjadi tanah. Nah, ketika itulah orang-orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku saja yang menjadi tanah tersebut, kan aku nggak dihisap setelah disidangkan lalu menjadi tanah. Tapi tidak akan terjadi, hadirin rahimakumullah. Walaupun kita sudah berdoa, sudah meminta, ketika sudah masanya hisaban, itu sudah tidak ada gunanya lagi. Oleh karenanya, mari sama-sama kita perbaiki diri kita untuk lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita nantinya akan menjadi saksi bagi umat yang terdahulu. Kemudian setelah tadi hewan-hewan sudah menjadi tanah, kafir berdoa ingin jadi tanah tapi tidak bisa. Lalu setiap nabi itu disidangkan. Datanglah Nabi Nuh alaihissalam di dalam persidangan, disidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, apakah engkau telah menyampaikan amanat dan risalah? Bala ya Rabb, sudah ya Rabb, saya sudah menyampaikan amanah dan risalahmu ya Allah. Lalu didatangkanlah umatnya, wahai umat Nabi Nuh, apakah betul apa yang disampaikan, apa yang disaksikan oleh Nabi Nuh alaihissalam? Jawab para umat Nabi Nuh, ya Allah, kami tidak pernah didatangin, tidak pernah mendengar pemberi amanat atau pembawa risalah. Jadi dalam arti kata, Nabi Nuh alaihissalam dihujat oleh umat-umatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nuh, umatmu membantahmu. Apakah kamu mempunyai saksi bahwasanya kamu telah menyampaikan amanat dan risalah yang dibebankan kepadamu? Lalu Nabi Nuh alaihissalam, naam, bala ya Rabb, iya ada ya Rabb, bahwasanya saksiku adalah umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipanggillah umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditanyalah umat Nabi Muhammad tersebut, hai umat Muhammad, benarkah engkau menjadi saksi Nabi Nuh? Lalu jawab dari umat Nabi Muhammad SAW, benar ya Rabb, bala ya Rabb, kami menjadi saksi atas kebenaran Nabi Nuh alaihissalam. Lalu datanglah umat Nabi Nuh alaihissalam menyanggah, bagaimana bisa? Kan Nuh itu Nabi terdahulu, sementara Muhammad SAW itu kan Nabi terakhir. Bagaimana bisa umatnya menjadi saksi? Padahal ketika itu kan mereka tidak hadir, tidak satu masa dengan Nabi Nuh alaihissalam. Lalu dijawab oleh umat Nabi Muhammad SAW yang menjadi saksi ketika itu, di dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tercantum ayat, Inna arsalnaha Nuhan illa qaumihi, bahwasanya kami telah mengutus Nuh untuk kaumnya. Dan kami ya Rabb membacanya, dan kami selalu membaca ayat tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian engkau benar, kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang sehingga umat Nabi Nuh alaihissalam itu tidak bisa menghujah lagi, yang sehingga nyatalah kebenaran akan diutusnya Nabi Nuh alaihissalam membawa amanah, membawa risalah kepada umatnya. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai kalian
umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumpahku kepada kalian, tidak akan aku siksa di antara kalian kecuali dengan hujjah. Oleh karenanya, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian saling memaafkan. Ya, ini harus kita garis bawahi. Hendaklah kalian harus saling memaafkan apabila terjadi di antara kalian saling aniaya atau merasa dianiaya dari satu kepada yang lainnya, yang sehingga dengan rasa saling maaf memaafkan itu semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, terima kasih kita seharusnya kepada Nabi kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kita kepada Nabi, bahwasanya kita dituntun oleh Nabi, dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap berjalan pada jalannya, untuk meniru, untuk mencontoh, untuk menguswah apa yang dilaksanakan, cara beribadah kepada Allah itu seperti apa, lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih mau mendengar, masih mau memaafkan, masih mau memberi kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah kepadanya. Dan mudah-mudahan apapun yang kita pintakan di bulan Ramadan, terutama mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Nah, demikian, karena waktunya juga sudah mulai mendekatin azan maghrib, berbuka puasa. Dan selamat berbuka puasa kepada hadirin rahimakumullah. Saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.